Hai teman-teman, selamat datang di video pembelajaran konsep dasar matematika. Tahukah kalian kunci untuk menguasai matematika adalah menguasai logika matematika? Betul, logika sangat penting untuk membantu kita berpikir kritis dan melakukan penalaran deduktif atau penalaran matematik. Berpikir kritis itu artinya kita mampu memahami, merencanakan, dan mengevaluasi masalah yang kita hadapi. Dalam matematika ada dua jenis penalaran utama. Yang pertama adalah penalaran induktif. Penalaran ini berjalan dari hal yang khusus menuju ke hal yang umum atau generalisasi. Berikut contoh soalnya. Nah, cara mengerjakannya adalah di situ terdapat soal, tentukan 3 suku berikutnya dari barisan di bawah ini. Yang pertama ada soal yaitu 2, 6, 10, 14, dan 18. Cara mengerjakannya adalah, nah, di situ terdapat 2, 6, 10, 14, dan 18. Nah, kita lihat dulu perbedaannya gimana. Jadi dari 2 ke 6 tuh kan ditambah 4. Nah, dari 6 ke 10 juga ternyata ditambah 4. Dari 10 ke 14 ditambah 4. Dan dari 14 ke 18 juga ditambah 4. Artinya suku selanjutnya juga ditambah 4, yaitu 22, 26, dan 30. Yang kedua adalah penalaran deduktif. Ini kebalikannya, yaitu berjalan dari hal yang umum atau generalisasi menuju ke hal yang khusus. Simpulan didasarkan atas pernyataan yang berlaku umum dan pernyataan khusus, serta tidak menerima generalisasi dari hasil observasi seperti pada penalaran induktif. Contoh soalnya adalah, jika harga naik, maka permintaan turun. Jika permintaan turun, maka barang yang dijual semakin sedikit. Tentukan simpulan dari pernyataan di atas. Nah, penyelesaiannya adalah, kita tulis dulu pernyataannya. Pernyataan pertama, jika harga naik, maka permintaan turun. Lalu pernyataan kedua, jika permintaan turun, maka barang yang dijual semakin sedikit. Dari kedua pernyataan tersebut, kesimpulannya adalah, jika harga naik, maka harga barang yang dijual semakin sedikit. Nah, caranya kita perhatikan kata-kata yang sama, yaitu permintaan turun kita coret dulu. Jadinya sisa jika harga naik, maka barang yang dijual semakin sedikit. Bagaimana, mudah kan? Penalaran matematika yang ketiga adalah proposisi. Proposisi adalah pernyataan yang sudah memiliki nilai benar atau salah tetapi tidak keduanya. Contohnya, Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara. Nah, teman-teman bisa menilai pernyataan tersebut benar atau salah. Dan ternyata Indonesia memang benar adalah salah satu negara di Asia Tenggara. Maka itu adalah proposisi, yaitu pernyataan yang bisa kita nilai dengan benar atau salah. Bagaimana dengan pernyataan yang bukan proposisi? Contohnya seperti 2 tambah 2 sama dengan 12. Itu salah, karena 2 tambah 2 adalah 4, bukan 12. Apakah dapat dipahami? Kalau sudah, mari kita lanjut. Operasi pada satu proposisi. Terdapat ingkaran atau negasi. Ingkaran merupakan suatu ingkaran atau kebalikan dari proposisi yang ada. Bisa kita lihat tabel kebenarannya dan keterangannya. Artinya, jika suatu pertanyaan atau P benar, maka ingkaran atau Q akan bernilai salah. Begitu pula dengan sebaliknya. Nah, negasi ini dilambangkan dengan lambang garis seperti ini. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang proposisi majemuk. Apa itu proposisi majemuk? Proposisi majemuk merupakan dua proposisi tunggal yang dihubungkan dengan perangkai logika. Proposisi tunggal yang ada dalam proposisi majemuk disebut komponen. Ada 4 kata penghubung yang menghubungkan proposisi tunggal sehingga dapat menjadi proposisi majemuk. Di antaranya adalah konjungsi, disjungsi, implikasi,
Dan yang terakhir, biimplikasi. Setelah mempelajari semuanya, mari kita simak penggunaan alat peraga logika matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok pertama ingin menjelaskan tentang alat peraga yang telah kami buat, yaitu papan logika matematika. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Naila Rizky Ramadhani. Dan saya Nihlatul Ula. Mari kita simak penjelasan dari kita berdua. Di sini yang pertama ada konjungsi, di mana jika P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka konjungsi P dan Q bernilai benar karena bola nyampe di bawah. Selanjutnya jika nilai P benar dan Q itu salah, maka konjungsi P dan Q bernilai salah karena bola-bola sampai di sini bukan di bawah. Selanjutnya jika P itu bernilai salah dan Q bernilai benar, maka hasilnya adalah salah karena konjungsi P dan Q itu, karena bola-bolanya itu ada di atas, tidak di bawah, jadi itu konjungsi P dan Q bernilai salah. Selanjutnya yang terakhir, jika konjungsi P salah dan Q salah, maka konjungsi P dan Q itu bernilai salah karena bola tidak sampai di bawah. Di sini saya akan menjelaskan disjungsi. Oke, jika nilai P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka disjungsi P dan Q bernilai benar karena bola-bola masuk ke bawah. Oke, selanjutnya, jika nilai P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka disjungsi P dan Q bernilai benar karena masuk ke bawah. Oke, selanjutnya, jika P bernilai salah dan Q bernilai benar, maka disjungsi P dan Q bernilai benar karena bola-bola masuk ke bawah. Oke, jika jika nilai P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka disjungsi P dan Q bernilai salah karena bola-bola tidak masuk ke bawah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan konsep implikasi, yang dimana yang pertama jika nilai P benar dan Q salah, maka implikasi P dan Q bernilai Salah. iya ya, oh ya, cari koreksi, gak usah hapus, gak apa-apa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang konsep implikasi, yang dimana yang pertama jika P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka implikasi P dan Q bernilai benar karena bola sampai di bawah. Selanjutnya jika P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka implikasi P dan Q bernilai salah karena bola-bolanya tidak sampai di bawah. Selanjutnya jika P bernilai salah dan Q bernilai benar, maka implikasi P dan Q bernilai benar karena bola-bolanya sampai di bawah. Dan yang terakhir, jika nilai P itu salah, kita taruh sini, dan Q bernilai salah, maka implikasi P dan Q bernilai benar karena bolanya sampai di bawah. Sekarang saya akan menjelaskan diimplikasi. Oke, jika P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka diimplikasi P dan Q bernilai benar karena bola-bolanya masuk ke bawah. Oke, yang kedua, jika P bernilai salah dan Q bernilai benar, maka diimplikasi P dan Q bernilai salah karena bola-bolanya tidak masuk ke bawah. Oke, selanjutnya, jika P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka diimplikasi P dan Q bernilai salah karena bola-bolanya tidak masuk ke bawah. Oke, selanjutnya, jika P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka
Diimplikasi P dan Q bernilai benar karena bola-bolanya masuk ke bawah. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.